Tuhan di dalam penciptaan, di dalam sabda daripada Allah, yang tadi saya katakan, terjadi sesuatu hukum. Tuhan menciptakan terjadi suatu hukum kehidupan yang membawa saudara dan saya hidup. Maka dari itu kalau Tuhan berfirman dinyatakan according to its kind, sesuai dengan macamnya, sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu jenis apa yang kita punyai, maka dari itu akan menghasilkan apa yang kita punyai dalam hati kita. Ada amin. Kalau kita punya faith akan menghasilkan faith. Kita punya life akan menghasilkan life. Kita punya kasih akan menghasilkan kasih. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ini mempunyai sesuatu ketakutan, maka itu yang kita hasilkan akan ketakutan. Untuk keraguan, maka itu akan menghasilkan keraguan. Kalau kita mempunyai kebencian akan menghasilkan kebencian. Kalau kita ini pahit akan menghasilkan pahit. Maka itu apa yang saudara dan saya punyai, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Pengkhotbah, bersukacitalah, ya, dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ada amin. Tadi firman Tuhan katakan demikian, amin. Saudara yang bersama-sama dengan saya. Maka dari itu tergantung daripada hati kita. Tergantung daripada hati kita. Karena kalau kita mempunyai sesuatu sukacita, of course yang kita hasilkan akan sukacita. Kalau kita mempunyai faith yang benar, iman kepada Yesus Kristus, maka itu yang kita akan hasilkan membawa sukacita kita. Perkataan daripada kitab Pengkhotbah, Salomo menyatakan akan hal ini. Bukan membuat kita ini takut tentang judgment, sehingga tidak ada dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Justru kita mau belajar, punyailah sesuatu yang baik di dalam hati dan pikiran kita. Ada amin. Mempunyai sesuatu yang baik dan benar, yang membawa kepada sukacita yang Tuhan sediakan, membawa sesuatu kepada kenikmatan. Nah, hukum yang sama itu bisa membawa kepada kehidupan atau kepada kehancuran. Right? Hukum yang sama, tadi kan kita sudah belajar. Maka itu kalau kebencian menghasilkan kebencian. Tetapi kalau saya berbicara tentang faith, ya, akan menghasilkan faith. Kalau kita mempunyai love. Kalau hati kita sukses, maka itu akan menghasilkan kesuksesan. Ada amin. Ya, ada amin. Maka dari itu hukum itu, ya, hukum yang sama dapat memberikan kehidupan atau kenikmatan atau justru membawa kita kepada kehancuran. Ya, banyak orang tidak mengerti ya tentang hukum ini. Ya. Hukum yang mana segala sesuatu menghasilkan jenisnya. Segala sesuatu menghasilkan akan jenisnya. Markus pasal yang ke-7. Ya, Markus kita buka sama-sama dulu. Kitab Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya mau bersama-sama dengan saudara. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nanti kita lanjutkan, ya. Dikatakan, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan." Ya, dikatakan di situ apa yang ya dari luar masuk nggak menajiskan, tapi yang dari luar keluar dari kita itu yang menajiskan. Nah,
Nanti kita akan belajar lagi di dalam ayat yang ke-18, 19. Katakan, apakah kamu tidak dapat memahami, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Ya, jangan konsentrasi masalah menajiskan dan lain sebagainya dulu. Ya, ayat yang ke-19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, karena apa yang dari luar masuk ke dalam itu masuknya ke perut. Ini berbicara tentang makanan, tetapi Tuhan Yesus sedikit ya menyimpang ini di sini, bukan menyimpang tapi maksudnya lebih lagi pernyataan daripada Tuhan, lebih dalam lagi maksud saya. Ya. Dikala bukan masuk ke dalam hati tetapi dalam perutnya lalu dibuang jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, ayat yang ke-20 ya. Saya ingin untuk saudara bersama-sama dengan saya perhatikan akan hal ini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Oke? Dari dalam hati orang timbul akan pikiran jahat. Something yang dikatakan evil itu dari hati. Dari hati. Bisa sesuatu yang tidak baik itu keluar dari hati. Itu yang saya ingin saudara dan saya belajar. Untuk kita perhatikan dari dalam hati timbul pikiran jahat. Dari pikiran jahat inilah yang menghasilkan. Ya, dari pikiran jahat itu, dari hati. Itu yang keluar sesuatu yang jahat. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajarin, yang dinyatakan oleh Allah, according to its kind. Kita selalu ingat akan hal itu, oke? Sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu dikatakan dari dalam hati akan keluar sesuatu yang jahat. Dikatakan menghasilkan yang jahat, yang dikatakan percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakah, kejahatan, kelicikan, ya, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semuanya itu. Hal-hal semua yang jahat itu timbul dari mana, saudara? Timbul dari hati. Timbul dari hati. Ya, timbul daripada pikiran jahat. Jadi apa yang saudara dan saya pikirkan? Ya, apa yang saudara dan saya pikirkan? Firman Tuhan menyatakan akan menghasilkan jenisnya. Oke? Akan menghasilkan akan jenisnya. Maka dari itu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Di dalam kitab Pengkhotbah berbicara tentang sukacita, bersukarialah. Ya, dengan desire, segala si desire daripada hati kita. Dan di dalam kitab Amsal juga mengatakan tentang nyatakanlah ya permintaan kita, semuanya desire dari hati kita akan Tuhan akan berikan. Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan tadi yang kita pelajarin tentang suatu judgment. Karena dari hati kita juga dapat timbul sesuatu yang jahat. Itulah yang menuju kepada judgment. Dari pikiran kita, itu bisa timbul sesuatu yang jahat. Disitulah yang keluar. Yang di dalam bentuk, ya, tadi di dalam bentuk kelicikan, di dalam bentuk iri hati, di dalam bentuk hujat, di dalam bentuk ya hawa nafsu, ya semuanya itu. Semua bisa keluar dari mana? Dari hati. Karena ya semuanya itu ya menghasilkan sesuai dengan jenisnya. Jenis apa yang ada di dalam hati kita? Jenis apa yang ada dalam hati kita? Ya. Kita buka sama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-23. Saudara bersama-sama dengan saya